Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan kita kehidupan dan kematian, yang telah memberikan kita tawa dan tangis, yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan, dan Allah lah yang menciptakan kita semuanya itu. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mencoba mempelajari, memahami takdir Allah. Dan ini menjadi suatu perkara yang maklum bagi kita tentang takdir, ya. Karena ini merupakan rukun iman yang keenam. Jadi beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan betapa sering kita mendengar pembicaraan yang spontanitas mungkin dari kalangan kita yang mengatakan ini sudah takdir, ini sudah digariskan, dan ini sudah ditentukan dengan yang di atas. Dan ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir sudah terpatri, sudah ada di hati kita. Kita beriman kepada takdir yang telah Allah tentukan. Jadi seluruh kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini, baik yang baik ataupun yang buruk, sudah ditakdirkan. Dan pagi ini Allah menakdirkan kita untuk sholat berjamaah subuh ini, dan menakdirkan kita untuk duduk bersama-sama bertafakuh dalam agama, tafakuh fiddin. Dan beriman kepada takdir ini merupakan salah satu pondasi dari rukun iman yang keenam. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk, maka keimanan dia terhadap rukun-rukun iman yang lain tidak bermanfaat. Jadi keimanan yang enam ini harus diimani secara totalitas, tidak boleh parsial, tidak boleh sepotong-sepotong, ya. Tidak boleh mengimani sebagian dan mengingkari sebagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kafir sudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, bahwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari keenam rukun tersebut satu persatu dengan ilmu yang cukup, ya. Sehingga kita dikatakanlah beriman kepada enam rukun iman tersebut, ya. Di antaranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan ini yang akan kita bicarakan tentang takdir. Kenapa? Karena kalau kita beriman dengan kuat di antaranya kepada takdir, kita akan menjalani kehidupan dengan tenang dan bahagia.
Ya, ini nasihat buat saya khususnya ya. Dan ayat-ayat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran berbicara tentang iman ini, iman kepada takdir sangatlah banyak ya. Di antaranya di surat Yasin ya, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Atau dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ada beberapa rangkaian dalam beriman kepada takdir ya. Ini supaya kita memudahkan pemahaman ya. Pertama, kita mencoba memahami Allah mengilmui segala sesuatu sebelum tercipta. Jadi takdir ini sederhananya bisa dikatakan dengan perencanaan. Contoh ya, seseorang akan membangun, contoh sederhana, seseorang akan membangun rumah. Maka dia sebelum membangun rumah, dia akan membuatkan perencanaan RAB, rencana anggaran belanja, kemudian gambar bangunan, ukuran bangunan, dan kapan selesainya bangunan itu dibangun ya. Contoh sederhananya seperti itu ya. Demikian pun Allah ketika hendak menciptakan apa yang terjadi sekarang ini, kita ini di dunia ini, sudah ditakdirkan terlebih dahulu. Dan Allah mengilmui semuanya. Dalam istilah Arab disebut ilmu Allah sabiq. Ilmu Allah sabiq, yaitu ilmu Allah yang mendahului. Dan kita tahu ilmu Allah sangat luas. Dalam banyak ayat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim, diantaranya ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dalam surat Al-Mujadilah Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dia yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak dalam 5 orang yang melakukan pembicaraan, dialah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan surat Al-Ghafir antaranya, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat kamu dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Jadi cakupan ilmu Allah ini di antaranya ada 4 cakupan. Keempat cakupan ini, 1, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi masa lalu yang telah terjadi Allah mengetahui itu. Yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kita yang sedang terjadi sekarang ini Allah Maha mengetahui itu. Yang ketiga, Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Besok, siang, Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan yang keempat, Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, maka Allah pun mengetahui bagaimana terjadinya. Jadi yang belum terjadi, seandainya terjadi, Allah pun mengetahui bagaimana akan terjadinya. Contohnya dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wala ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Jadi Allah Maha mengetahui seandainya mereka ini orang-orang mujrimin, orang-orang kafir dibalikan kepada dunia, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi.
Ya, dan Allah berfirman pun dalam surat Al-An'am, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Daun kering yang sebanyak ini triliunan, wallahu a'lam bishawab, Allah mengetahui satu persatu dengan detail. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah dicatat. Ya. Dan tahap kedua, ini untuk memudahkan kita pemahaman, adalah tahap pencatatan Alkitabah dalam takdir ini ya. Tadi tahap pertama telah dijelaskan bahwa Allah mempunyai ilmu semuanya terhadap segala sesuatu berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, semuanya ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan pencatatan ini Allah tulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz ya. Wa ma faratna fil kitabi min syai', dalam surat Al-An'am ya. Tidaklah kami alpakan, tidaklah ada yang luput sesuatu pun dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya yang detail ini, semut ada yang mati satu, daun yang jatuh satu, semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidaklah suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, dalam sebuah kitab ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, takdir ini sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Allahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Jadi kita ini udah diciptakan, kita akan nikah dengan siapa, punya anak siapa, meninggal di mana, hidup di mana, tinggal di gerenta rumah, itu sudah Allah catatkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi dari hadis di atas kita mengetahui bahwa Allah mencatat semuanya, dan Lauh Mahfuz ini bukanlah seluruh ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak terbatas ya. Yang ditulis dalam Lauh Mahfuz ini yang berkaitan dengan takdir makhluk, takdir kita ya. Itu pun pencatatannya semenjak penciptaan pena. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Adapun yang terjadi sebelum itu hingga azali tidak dicatat oleh pena. Yang dicatat ini berkaitan dengan makhluk hingga hari kiamat. Jadi ini tahapan kedua, yaitu tahapan penulisan takdir. Dan perlu diingat bahwa pencatatan ini tidak akan pernah berubah. Jadi ini kita sampai mati dan kita masuk surga atau neraka ini sudah dicatat dan tidak akan berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Ya, ini tahap penulisan, dan tahap berikutnya adalah tahap kehendak. Dan ini tahapan kehendak ini bisa juga dengan tahapan keempat ya. Sebagai tahapan proses eksekusi. Tadi kan ilmu Allah mencakup semuanya, terus Allah mencatat sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam takdir Allah menciptakan pena dan Allah memerintahkan pena untuk menulis takdir seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dan sekarang tahap berikutnya adalah tahap penciptaan. Muncul pertanyaan di kita ya, apakah Allah menghendaki keburukan? Jawabannya ya. Sesuatu yang dikehendaki Allah itu terbagi dua. Yang pertama dikehendaki karena memang itulah yang dikehendaki Allah, muradan lidzatihi. Yang kedua muradan li ghairihi, dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Jadi jika dilihat dari sisi secara langsung,
maka kelihatannya adalah buruk ya, akan tetapi di balik itu ada kebaikan. Nah, pada bagian kedua ini yang menjadi masalah sebagian orang ya. Salah dalam memahami sehingga mengatakan mengapa Allah menghendaki keburukan. Ya, jawabannya terjawab pada kehendak Allah pada bagian kedua ya. Allah menghendaki suatu keburukan bukan pada zat keburukan tersebut, akan tetapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Secara logikanya ada seorang pasien yang sakit kaki dan kakinya harus diamputasi, dan ini terlihat seperti keburukan. Kenapa? Karena ketika kaki diamputasi maka tidak sempurna. Akan tetapi di balik proses amputasi itu ada kebaikan yang dituju, yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan tubuh dari tersebarnya penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi jika ditinjau dari hikmah atau di balik proses amputasi, maka itulah adalah kebaikan. Contoh dalam Al-Quran Allah menyebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu wa la'allahum yarji'un. Allah menghendaki supaya merasakan kepada sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tampakkan atau ciptakan kerusakan di permukaan bumi, di daratan dan di lautan, bencana alam. Padahal kerusakan adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi Allah berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kebinasaan. Lalu mengapa Allah menciptakan kerusakan? Jawabannya karena Allah ingin membuat orang-orang yang membuat kerusakan merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, sehingga mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Allah menciptakan keburukan, yang dibalik keburukan tersebut ada kebaikan. Keburukannya adalah kerusakan di bumi, dan kebaikannya agar mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang timbul pertanyaan kita, mengapa Allah menciptakan iblis? Padahal iblis buruk. Jika tidak ada iblis, maka seluruh manusia di surga. Kenapa ada iblis? Akhirnya diturunkan ke bumi kita. Dan ulama menjelaskan penciptaan iblis ada hikmah-hikmahnya. Di antaranya hikmah yang dikehendaki oleh Allah, dengan adanya iblis Allah menguji manusia. Dengan adanya iblis, maka Allah memunculkan hamba-hambanya yang rela berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya iblis, maka ada sebagian hamba yang berdosa kemudian bertobat. Tentu tobat ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya iblis, maka tampak sifat kemahaampunan Allah, sekaligus menunjukkan kerasnya siksaannya kepada para pembangkang. Dan dengan adanya iblis, Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif, seperti surga dan neraka. Firaun dan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Abu Jahal, kasih sayang dan kebencian dan yang lainnya. Allah menciptakan yang kontradiktif. Muncul pertanyaan, bisakah Allah memunculkan itu semuanya tanpa iblis? Tentu jawabannya sama dengan pertanyaan, bisakah Allah menciptakan bulatan segitiga atau bujur sangkar yang segitiga? Jadi ini pertanyaan yang aneh. Memang Allah sengaja menciptakan dua yang berbeda. Dari sini kita mengetahui bahwa ciptaan Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Tetapi semua perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut adalah kebaikan. Karena di balik perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut ada kebaikan. Maka benar sabda Rasulullah SAW, wa syarru laisa ilaik, dan keburukan bukanlah kembali kepadamu, bukan kembali kepada Allah. Dan hikmah Allah ketika menciptakan ini, pertama ada hikmah yang tampak dan mudah dipahami oleh manusia. Dan yang kedua, ada yang tidak tampak, yang tidak dipahami oleh kita. Karena jenis yang kedua ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kita nggak ngerti kenapa begini. Dan Allah berfirman,
dan tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Allah tidak kita tanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begini, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sama'i berkata, ya rahimahullah, jalan untuk memahami bab takdir ini adalah berhenti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, tanpa menggunakan kias atau sekedar akal, kias murni dan sekedar akal, ya. Siapa yang berpaling dari sikap tersebut, berpaling dari Quran dan hadis, maka ia akan sesat dan terombang-ambing dalam kebingungan. Ia tidak akan sampai kepada kepuasan jiwa dan tidak pula ketenangan hati, karena takdir ini adalah rahasia-rahasia Allah, dan rahasia-rahasia ini telah ditutup dengan sitar-sitar, ya, dengan penutup-penutup. Hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah menutupinya dari akal makhluk dan ilmu mereka. Jadi nggak akan nyampe kita. Allah menutupi ilmu takdir dari alam, dari semesta alam. Malaikat pun tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Dan dikatakan bahwasannya takdir ini akan tersingkap bagi orang-orang yang beriman jika mereka masuk ke dalam surga, dan tidak akan tersingkap sebelum itu. Jadi berbicara tentang takdir seperti berbicara tentang sebuah perencanaan. Seperti seorang arsitek membuat sebuah rumah, dia bikin perencanaan-perencanaan. Begitupun dengan Allah. Allah juga merencanakan segala yang ada di alam semesta ini. Tentu dalam melakukan perencanaan, Allah melakukannya berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas. Ya, setelah itu ilmu Allah yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, apa yang terjadi di atas mereka, bagaimana nasib mereka, Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Setelah itu masuk ke dalam tahap eksekusi, ya, penciptaannya. Jadi pertama Allah berkehendak, dan kedua Allah menciptakan. Jadi semua yang Allah ciptakan adalah kehendak Allah. Namun ternyata dalam penciptaan ada yang baik dan ada yang buruk. Dan kehendak Allah semuanya baik. Seluruh manusia bisa memahami ini. Adapun kehendak Allah yang buruk, maka tidak semua dapat memahaminya. Jadi penjelasannya, kenapa Allah menciptakan segala keburukan? Karena dengan keburukan itu Allah menghendaki kebaikan. Di balik keburukan tersebut ada kebaikan, dan di sini dapat dipahami jika ditinjau secara langsung kehendak Allah yang buruk itu adalah buruk. Namun jika ditinjau dari kebaikan yang ada di balik keburukan atau hikmahnya, maka kehendak yang buruk itu adalah baik. Ya. Jadi tahap berikutnya ini adalah tahap penciptaan, eksekusi, ya. Allah menciptakan segala yang Dia kehendaki. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surat Az-Zumar, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dan Allah pun menciptakan apa yang kita lakukan, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi kita semuanya udah terencana. Tidak ada rencana Allah yang meleset. Tidak ada kebetulan. Kita kebetulan ketemu ini, ketemu kenal dengan Pak RT, Pak Widadi, ketemu dengan Pak Jati, atau ketemu dengan Pak Bambang atau Pak Urip. Tidak ada kebetulan. Itu semuanya sudah Allah takdirkan, ya. Jadi inilah penjelasan ringkas berkaitan dengan tahapan-tahapan takdir. Semua terjadi di alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah, dan semua adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang terjadi seperti misalnya perang Iran ataupun Palestina. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah, dan semuanya itu atas kehendak Allah, dan Allah Maha mengetahui. Bagaimana dengan manusia? Manusia punya kehendak, punya pilihan, dan tidak terpaksa. Tetapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah.
Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan kamu tidak akan dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Manusia memiliki kudrah, memiliki kemampuan. Akan tetapi kudrah manusia, kemampuan manusia, kehendak kudrah manusia adalah di bawah kudrah Allah. Ya. Di bawah kehendak Allah. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa semuanya yang akan terjadi dan yang sedang terjadi hingga hari kiamat kelak semuanya sudah ditakdirkan Allah. Sampai pun pada akhir kesudahan manusia, yaitu surga dan neraka, Allah juga sudah menakdirkan. Dan Allah ahsanul khaliqin, Allah ini sebaik-baik pencipta. Tidak ada yang keluar dari perencanaan. Kalau kita bikin bikin RAB rumah, mungkin ternyata di tengahan perjalanan berubah. Kalau Allah tidak. Inna kaidi matin. Udah kokoh ya. Dan catatan itu tidak akan pernah berubah. Kemudian ketika sudah catatan dan pena sudah diangkat, lembaran sudah mengering, baru Allah menciptakan. Jadi takdir Allah ini berkaitan dengan kudratullah, kekuasaan Allah, yaitu Allah mampu merencanakan dan mengeksekusi semua yang Allah rencanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari perencanaan Allah. Ya, ini ingat ya, contoh sederhana tentang takdir adalah kisah turunnya Nabi Adam ke bumi. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah kabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia di atas bumi. Padahal Nabi Adam belum diciptakan. Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu di langit. Tetapi Allah sudah berfirman, Allah akan menciptakannya di bumi. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nabi Adam belum diciptakan dan diciptakan di langit ya. Padahal itu kan Nabi Adam juga tinggalnya di surga. Dan malaikat berkata, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, wa yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam, justru Allah menciptakannya di langit. Bahkan Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi Allah sudah merencanakan Nabi Adam ini akan turun ke bumi. Maka Allah menciptakan sebab-sebab untuk terjadinya hal tersebut. Di antaranya Allah memuliakan Adam, lalu iblis pun hasad kepada Adam, lalu iblis izin minta menggoda Adam, dan Allah mengizinkannya, dan akhirnya Adam pun tergoda, lalu turunlah ke bumi. Jadi semua yang terjadi ini sudah Allah takdirkan. Dan jika sudah Allah takdirkan, maka Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Lalu kenapa Allah yang inginkan Adam ke bumi? Kenapa Allah izinkan iblis menggoda Adam? Dan pertanyaan-pertanyaan semisal ini, maka ini adalah rahasia Allah. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu rahasia-rahasia Allah. Jadi kaidah-kaidah penting dalam takdir ini. Takdir ini tercatat di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Sebab rencana Allah sempurna. Tidak ada eksekusi yang di luar perencanaan. Misalnya kita meninggal kapan, ujung-ujung sakit apa, ini semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi ketika sudah sempurna, tidak ada revisi, tidak ada revisi takdir. Dan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak ada satupun, seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi dan malaikat pun tidak tahu.
Apa hikmah dari kerahasiaan takdir? Jadi rahasia dari takdir ini, seseorang jika diberikan kekayaan hendaknya tidak sombong. Sebab kekayaan tersebut adalah takdir Allah. Ada yang diberikan mobil 1, mobil 2, rumah 1, rumah 2, istri 2, istri 3. Semuanya takdir Allah. Ketika seseorang berusaha dan dia berhasil, maka jika orang yang beriman dengan takdir, maka dia akan merasa bahwa keberhasilannya itu adalah karena takdir Allah, bukan karena usahanya. Dirinya hanya menjalankan takdir saja. Kenapa? Karena di luar misalnya dia sukses, padahal di luar banyak yang lebih cerdas, yang lebih pandai, yang lebih bersungguh-sungguh mencari harta. Tetapi dia diberikan harta, dan ini takdir. Banyak orang yang lebih giat daripada dirinya, namun ternyata orang-orang tersebut tidak diberi keberhasilan seperti dirinya. Ini menandakan bahwa keberhasilan yang dia dapatkan adalah takdir Allah. Jadi menyandarkan, kita dapat begini, oh ini karena Allah, bukan karena saya pintar, karena saya bersungguh-sungguh, bukan. Itu hanya sebabnya saja, dan ini pun yang menciptakan Allah. Dan ini pun hikmahnya adalah jika seorang ditimpa musibah, janganlah dia terlalu larut bersedih. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Jadi semua musibah yang tertimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan semuanya telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi membuat kita ini akhirnya tidak berputus asa. Ya. Sebelum Allah mewujudkannya, illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sesungguhnya buat Allah itu mudah. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa, berduka atas yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Makanya ketika tertimpa musibah, kita selalu berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah lah telah kembali menjadi ketentuan Allah. Dan wa ma syaa qadarallahu wa ma syaa fa'ala, telah menjadi ketentuan Allah, dan ia melakukan sesuatu yang dikehendaki. Bagaimana Umar bin Khattab ketika, ini contohnya bagaimana Umar bin Khattab ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, dia berkata wa kana amrullahi qadaran maqdura. Demikian dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya emang akan meninggalnya ditusuk. Dan begitu pun Thalhah bin Ubaidillah ketika dalam perang Jamal, dia pun meninggal. Dia berkata juga wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti dan berlaku. Artinya Umar dan Thalhah yakin bahwa mereka telah ditakdirkan meninggal dunia tatkala itu, dan mereka paham bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat keluar dari takdir Allah, termasuk mereka. Makanya ketika kita tertimpa musibah, hendaknya kita meyakini bahwasannya hal tersebut telah Allah tetapkan, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Hal ini akan menjadikan kita lebih sabar ya ketika tertimpa musibah. Apalagi jika meyakini bahwa Allah memiliki hikmah yang sempurna ya. Dan tertanam di hati kita bahwasannya yang menimpa kita ini telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hendaknya dengan hikmah takdir ini, seseorang jika beraktivitas, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah semangat dan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. Wa in asabaka syai', dan ketika menimpa sesuatu terhadapmu, fala taqul lahu anni fa'altu kadza wa kadza. Dan janganlah kalian mengatakan seandainya aku berbuat begini dan begini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan kehendaknya pasti akan dilaksanakannya. Fa inna la
Fa innal law taftaha amala syaitan. Dan sesungguhnya kata kalau ini akan membuka jalan bagi syaitan. Makanya bagaimana berbicara tentang takdir, para sahabat sangat berani untuk berjihad. Karena mereka tahu bahwa sesuatu yang sudah ditentukan Allah pasti akan terjadi. Kalau dia meninggal dalam keadaan jihad, pasti meninggal. Kalau dia tidak meninggal, tidak meninggal. Bagaimana Khalid bin Walid, dia pengen meninggal dalam keadaan jihad, dan semua peperangan yang diperanginya Allah berikan kemenangan, dan luka di tubuhnya pun begitu banyak, dan dia mengharapkan mati dalam keadaan fi sabilillah dalam jihad, dan Allah tidak menakdirkan dia mati dalam peperangan. Allah menakdirkannya matinya di atas kasur dalam keadaan sakit. Dan hikmah takdir ini, ketika kita memahami takdir, membuat kita qanaah dengan rizki yang Allah berikan. Dan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya meskipun tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi dengan kita benar-benar memahami takdir juga ini berfaedah kepada kita, tidak bersikap ujub. Kita Allah mudahkan salat subuh, kita Allah mudahkan tahajud, Allah mudahkan bersedekah. Jangan akhirnya ujub, oh saya udah bisa begini ya. Karena kita nggak tahu akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Kita nggak tahu akhir kita gimana. Mungkin sekarang kita Allah mudahkan salat subuh, Allah alam berikutnya ya. Makanya hendaknya kita bertawakal terus kepada Allah. Jadi takdir ini tidak bisa kita semuanya terima dengan akal ya. Kalau kita terima dengan akal, kita akan pusing ya. Makanya Abu Hanifah ketika ditanya tentang takdir, kalau kita mempelajari takdir, pokoknya pengen memahami takdir sebenar-benarnya, karena di luar kemampuan kita, seperti melihat matahari. Semakin dilihat, semakin sakit mata kita, karena kita nggak nyampe. Dan Ali pernah ditanya tentang takdir, bagaimana takdir? Dan Ali berkata, "Thariqun madhum fala tasluku." Takdir ini jalan yang gelap, kamu jangan menempuhnya. "Bahrun adzim fala tarijhu." Takdir itu lautan yang sangat dalam, janganlah engkau masuk ke dalamnya. Dan takdir ini adalah sirrullah, fala takallafu. Takdirnya adalah rahasia Allah, janganlah engkau cari-cari. Pokoknya kita jalani saja, dan Allah akan mudahkan sesuai takdirnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, wa idza dzukiral qadar famsiku. Dan apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian untuk berbicara. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi mereka lah yang ditanya. Manusia akan ditanya dengan apa yang dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini masih banyak sekali. Kita cukupkan di sini, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan ini memudahkan kita untuk beriman kepada takdir, sehingga kita tenang menjalani hidup, baik keadaan yang sekarang, besok, dan selanjutnya. Karena kehidupan manusia ini terbagi menjadi 3 ya, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan kita sering diresahkan dengan masa lalu yang akan datang. Masa lalu sudah terjadi dan kita nggak akan bisa kembali. Dan masa datang pun kita nggak akan tahu. Besok pun kita nggak tahu akan gimana. Apakah kita masih hidup? Kita nggak akan tahu. Dan yang kita sering membuat kita pusing itu adalah masa lalu dengan penyesalan masa datang yang akan kita tidak tahu. Padahal yang paling kita perhatikan harusnya yang sekarang. Bagaimana kita beramal hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.